Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa kembali dengan seri pembelajaran matematika kelas 10. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara menggambar grafik pertidaksamaan kuadrat. Bentuk umum sama dengan persamaan kuadrat, yaitu Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, tetapi Y-nya bisa berbentuk Y lebih besar atau sama dengan 0, atau dan Y lebih besar sama dengan 0. Jika ada bentuk seperti ini, maka nanti acuannya itu nilai positif. Yang kedua itu Y lebih kecil atau sama dengan 0, atau dan Y lebih kecil sama dengan 0, maka Y lebih kecil sama dengan 0, maka acuannya nanti bernilai negatif. Maksudnya acuan apa? Kemauan daripada soal. Strategi pengerjaannya sama dengan yang persamaan kuadrat. Yang pertama, pasti langkah-langkahnya. Jika X sama dengan 0, X sama dengan 0, semua X kita ganti 0, maka kita hanya dapatkan C. Biasa ditulis pada kartesius adalah 0, C. Berarti ini memotong di sumbu Y. Untuk yang memotong di sumbu X, kita harus coba dulu diskriminan. Pada saat diskriminan lebih besar daripada 0, maka akan terjadi 2 titik potong di sumbu X. Diskriminan sama dengan 0, akan terjadi 1 titik potong di sumbu X. Sedangkan jika diskriminan lebih kecil daripada 0, maka tidak ada perpotongan di sumbu X. Tergambar? Ya tergambar. Hanya tergambarnya di atas atau di bawah sumbu X. Nah, pada saat diskriminan lebih besar daripada 0, maka kita dapatkan nilai hasil nanti X1,0 dan X2,0. Bagaimana caranya? Pasti dengan cara faktorisasi. Demikian juga pada saat D sama dengan 0, berarti ada 1 titik potong di sumbu X. Pengerjaannya adalah dengan cara faktorisasi juga untuk diskriminasi. Sedangkan pada saat diskriminan lebih kecil daripada 0, berarti tidak mempunyai persen di X, maka setelah kita dapatkan itu, baru nanti ke tahap selanjutnya, yaitu mencari X maksimum dan Y maksimum. Caranya gimana? Untuk X maksimum itu pakai rumus, boleh min B per 2A, atau berbentuk kedua. Kalau kita sudah dapatkan X1 dan X2, kita tambahkan X1 dan X2 nya. Setelah itu kita bagi 2, ataupun nanti kita turunkan pertama, hasil turunannya itu sama dengan 0. Sedangkan untuk Y maksimumnya boleh pakai rumus min diskriminan per 4A, atau memasukkan fungsi soal, tapi X nya kita ganti hasil daripada X maksimum tadi, maka kita dapatkan juga Y maksimum. Langsung aja ke contoh soal. Ya. Contoh soalnya gimana? Contoh soal seperti ini. X kuadrat minus 3X minus 4 maunya adalah lebih kecil dari 0. Ya, sebelumnya tadi saya punya data, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Maksudnya apa? Dalam gambar ini biasa digambarkan pada sumbu X ada seperti ini, kosong. Maksudnya nilainya itu tidak tepat, boleh bergeser ke kiri, boleh bergeser ke kanan. Tetapi pada saat lebih besar, lebih kecil atau sama dengan 0, kita gambar biasanya penuh. Maksudnya apa?
nilai hasil penyelesaiannya itu pas titik uji dan bergeser ke kiri kan, maksudnya titik ujinya masuk, sedangkan ini titik ujinya tidak masuk. Saya hapus langsung saja. Oke, yang pertama tadi gimana? Yang pertama pasti kita akan menggantikan dulu posisi X itu sama dengan 0. Pada saat posisi X sama dengan 0, kita masukkan semua X itu jadi 0, maka kita dapatkan adalah nilai C nya saja atau minus 4. Di Kartesius kita akan tulis sebagai 0, minus 4. Yang kedua, kita cari diskriminannya terlebih dahulu. Tujuannya pastinya apakah nanti perpotongan 2, perpotongan 1 atau tidak perpotongan di sumbu X. Terus diskriminan itu sama dengan B kuadrat minus 4AC adalah minus 3 dikuadratkan. Kita dalam kurungan lebih mudah pengerjaannya. 4 dikali 1 dikali minus 4 sama dengan 9 di minus ketemu minus jadi positif 16 sama dengan 25. Karena nilainya ini adalah lebih besar daripada 0, lebih besar daripada 0 atau diskriminan lebih besar daripada 0, maka pasti mempunyai dua bentuk penyelesaian. Kita cari penyelesaiannya dengan cara faktorisasi. X kuadrat min 3x minus 4. Faktorisasinya lah X minus 4 dan X positif 1 sama dengan 0, sama dengan 0, maka kita dapatkan sama dengan 4 dan kita dapatkan sama dengan minus 1. Dalam Kartesius kita biasa bentuk sebagai 4,0 dan minus 1,0. Ya, sedangkan yang keempat pastinya X maksimum. Saya bikin bentuk yang ini aja pakai rumusan minus B per 2A untuk X maksimumnya. Berarti minus 3 per 2 kali 1 sama dengan 3 per 2 atau sama dengan 1,5. Yes, untuk Y maksimum saya bikin tetap pakai rumusnya aja. Untuk Y maksimum sini, Y maksimum rumusnya adalah minus D per 4A. Kita tahu diskriminannya tadi sama dengan 25, nggak perlu lagi kita ini kita kerjakan karena berada di sini 4 dikalikan 1 sama dengan minus 6,25. Oke, setelah itu kerjakan dulu grafiknya, sebaiknya dengan grafik tak lengkap dulu. Maksudnya apa? Grafik tak lengkap adalah grafik yang hanya mengetengahkan di sumbu X saja. Tujuannya nanti lebih mudah pada saat kita gambar grafik penuh di sumbu Kartesius tentunya. Ini grafik sumbu X dulu yang tak lengkap. Saya bikin tak lengkap. Oke, apa yang diisi? Yang pertama adalah ini karena dia hanya sumbu X, berarti sumbu X nya saja yang kita masukin. Ini adalah minus 1 yang sebelah kiri dan ada minus dan adalah 4. Yang kedua, apa yang kita lakukan? Lihat ini permintaannya adalah bernilai negatif. Untuk mencari negatif dan positifnya perlu titik uji. Ya, titik uji itu biasanya
adalah 0 karena titik uji mudah. Apa titik uji itu? Ya, memasukkan nilai titik uji. Kebetulan 0 itu ada di tengah, ruang tengah ini 0, sini 0. Ya, kita masukkan ke dalam fungsi ini. X kuadrat min 3x minus 4, kita masukkan 0. Hasilnya tadi udah pernah kita angkat tadi, yang ini hasilnya adalah minus 4. Yang kita perlukan bukan semuanya minus min 4, tetapi yang kita perlukan adalah ini tandanya. Di sini bertanda negatif karena hasil tadi minus. Terus titik uji yang lain, satu lagi dah, saya masukkan di sini, yang sini saya masukkan titik ujinya adalah 5 contohnya. Berarti ini adalah masukkan 5, hasilnya adalah 5 kuadrat di min 3 kali 5 di minus 4 sama dengan 25 minus 15 di minus 4 sama dengan ini 3, maaf ini 3. Apa lagi? Oh ya, 5 ya. Oke. Berarti 5 kuadrat di min 3 kali 5 di minus 4 sama dengan 6, yaitu bernilai positif, atau biasanya kalau seperti ini langsung aja positif, negatif, ini positif berselang-seling. Oke. Ini tak hapus biar lebih rapi. Setelah kita dapatkan titik-titik itu, yang nilainya positif, negatif, positif, atau ruang-ruangan ini ya. Terus kita lanjutkan ke sini, maunya adalah negatif. Kebetulan negatif itu adalah ada di ruangan tengah. Biasanya yang paling mudah kita bikin seperti ini. Tanda tadi kita ganti dengan kata-kata X. Tanda ini min 1, 4, tandanya kita ganti dengan kata-kata X. Itu lebih mudah. Nah, setelah itu dalam teori garis bilangan, bahwa yang lebih kanan itu selalu lebih besar, atau kita katakan dimakan. Ya, saya dikasih 1 bahwa SD 1 dengan 2 itu dimakan. Kenapa? Bahwa 2 itu lebih besar daripada 1. Demikian juga ini ada angka min 1, ini ada angka huruf X, dan ada 4. Karena 4 lebih kanan, maka 4 kita makan. X dengan min 1 lebih kanan X, maka X kita makan. Maka inilah himpunan penyelesaiannya. Nah, bagaimana yang lengkapnya? Yang lengkapnya adalah ini. Kita gambar dulu sebuah kartesius yang lengkap. Tentunya kita kasih sini 0,4 yang ini. Yang kedua adalah titik-titiknya yang X, ini adalah minus 1 dan 4. Setelah itu adalah titik baliknya, ini adalah minus 1,5 dengan minus 6,25 di sini. Sini ya, setelah itu saya gambar secara penuh, secara utuh, ufah sang kuadrat. Karena permintaannya di tengah, permintaan di sini, ya kita arsir dulu sini. Terus setelah arsir kita labasin. Ya, yang penting tidak di luar. Nah, ini adalah bentuk gambar kurva penuh. Kita katakan yang oke. Kita contohkan satu lagi. Nah, tunggu dulu, ada yang kelewatan nanti. Karena ini nilainya lebih kecil, biasanya di bentuk ini kita gambar secara kosong. Ini,
Sedangkan bentuk yang ini biasanya kita gambar secara putus-putus, biar putus. Ya. Oke. Oke. Ya. Satu lagi ya, saya hapus. Contoh soalnya adalah ini. X kuadrat minus 6x plus 8 lebih besar atau sama dengan 0. Ya, yang pertama pastinya jika x-nya sama dengan 0, maka y-nya itu sama dengan c. C itu ada di paling belakang, hasilnya 8. Kita tulis ini langsung aja 0,8. Yang kedua, itu yang mudah, adalah diskriminan b kuadrat min 4ac. B-nya adalah minus 6 dikuadratkan minus 4 dikali 1 dikali 8 sama dengan 36 minus 32 sama dengan 4. Jika 4 itu lebih besar daripada 0, maka ada 2 titik potong untuk diskriminannya. Ya. Oke. Dengan cara apa? Pastinya dengan cara faktorisasi. X kuadrat min 6x plus 8 lebih besar sama dengan 0. Kita faktorisasi x min 2 dan x min 4. Jika bingung masalah faktorisasi, silakan dicari di tutorial sebelumnya. Ini adalah x sama dengan 2 dan x sama dengan 4. Kita tulis sebagai 2,0 dan 4,0. Nanti digambar di kartesisnya. Yang keempat adalah x maksimum. Saya bentuk yang kedua, saya bikin rumusan ini aja. X1 ditambah X2 per 2, membudidayakan semua rumusan. Jadi 2 ditambah 4 dibagi 2 sama dengan 6 bagi 2 sama dengan 3. Y maksimumnya kita masukkan saja di fungsi. Berarti memasukkan angka 3 sini untuk bentuk persamaan x kuadrat min 6x plus 8 sama dengan 3 kuadrat minus 6 kali 3 ditambah 8 sama dengan 9 min 18 ditambah 8 sama dengan minus 1. Oke. Yang tak lengkap dulu di sumbu X biar mudah. Sumbu X kita gambar yang ini. Kita masukkan dulu 2, 4. Oke. Titik 0 ada di sini. Ingat ya, 0. Ya, ini berhubung bentuk ini kita bentuk penuh. Pada saat kita masukkan 0, langsung aja kita lihat sini, jawabannya 8 plus 8 itu adalah positif. Berarti inilah negatif, ini adalah positif. Seperti tadi, maunya ini adalah positif. Sedangkan positif itu ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Ingat tanda hasil itu kita ganti aja X 2. Kalau ada pisah kayak gini kiri kanan, kita kasih atau 4, tanda kita kasih X. Sebelah kanan berarti kita makan, lebih sebelah kanan kita makan. Maka inilah hasil penyelesaiannya. Gambar bentuk kartesius, kita gambar dulu kartesiusnya. Oke. Setelah itu ini gimana? Oh ini ya, 8 ada sini 8. Setelah itu ini 2 dan 4. Setelah itu titiknya
Ini D3 plus D minus 1. Oke. Oke, kita tambah hitam saja minus. Yap. Karena permintaannya di luar, ya kita switch keluar. Oke. Yes, semua penuhi. Oke, cukup untuk tutorial kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera.